Kelompok tani Kabupaten Belu berhasil panen padi saat musim kemarau. Kampanye ke Belu, Ansi Jane janjikan pertanian jadi program prioritas. Kolam renang Weliman jadi wahana seru di puncak musim kemarau. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu. Program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Kelompok tani di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil menanam dan memanen padi di tengah musim kemarau. Meski mengalami beberapa kendala seperti serangan hama, namun dapat diatasi dengan baik. Dengan bantuan dan arahan Dinas Pertanian setempat. Kelompok tani Sukabitoko, Desa Fatuketi bersama pemerintah Kabupaten Belu, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berhasil menanam dan memanen padi varietas Ciherang meskipun di tengah musim kemarau. Panen ini merupakan bagian dari program sekolah lapangan yang mendapatkan fasilitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2. Panen simbolis ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Robert Mali bersama para babinsa sekecamatan Kekuluk Mesak, serta ketua dan anggota kelompok tani Sukabitoko. Robert Mali mengungkap program ini terwujud karena dukungan penuh dari pemerintah. Mulai dari penyediaan benih, pupuk, hingga alat mesin pertanian. Siang hari ini kami dari Dinas Pertanian Pangan bersama teman-teman dari TNI, para pemirsa dan pemerintah Desa Fatuketi melakukan panen simbolis terhadap kegiatan SL sekolah lapang yang dibuat, di mana kegiatannya adalah merupakan BEM area tanaman padi berupa seluas 1 hektar dengan varietas Ciherang. Dan hari ini kita melakukan panen luar biasa, hasilnya secara kasat mata bisa dilihat ini mungkin bisa sampai 5 ton lebih, tapi hasil udinannya masih diukur, masih ditimbang. Kita berharap ini bisa mencapai 5 ton. Ketua kelompok tani Sukabitoko, Carlos Hale mengaku sangat bersyukur atas gerakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menanam dan memanen padi Ciherang di tengah musim panas ini. Carlos menjelaskan program yang diterapkan terbukti efektif berkat bimbingan dari berbagai pihak. Karena kami pertama-tama pupuk ini, kami ada pupuk kandang ini 1 ton. Kami ambil semua baru disisir. Ya, baru disisir. Ini baru pertama kali terjadi pada panen di musim kemarau. Iya, ya. Baru pertama. Tidak, dulu ada. Tapi SL ini baru. Tanamannya tidak sesubur ini. Ya, ya. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Ada harapan Ini, mudah-mudahan. ya. Saya mudah-mudahan tahun ke depan 2025 ini SL ada lagi. Mudah-mudahan. Ya, Berarti sangat senang ya. ya, ya. Ada bantuan, dukungan. Ini sangat bagus. Program sekolah lapangan yang dipelajari oleh kelompok tani merupakan bagian dari rencana kerja dan program penyuluhan tahunan. Materi yang disampaikan mencakup proses persiapan lahan hingga tahap panen, sehingga setiap anggota dapat menjadi agen untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di setiap lahan pertanian yang ada di wilayahnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan membuat sekelompok siswa di SMA Negeri 2 Atambua berupaya untuk mengolah sampah untuk menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah. Hasil inovasi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Keberadaannya sangat mencemari tanah maupun laut. Ini karena sampah plastik yang menumpuk butuh waktu hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Melihat kondisi ini, sekelompok siswa di SMA Negeri 2 Atambua berinovasi untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan utama pengolahan bahan bakar pengganti minyak tanah. Dengan dibimbing guru kimia, Vincentius Bow, para siswa ini berinovasi bermodalkan peralatan sederhana. Hasil pembakaran sampah plastik diolah menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah. Hasil alat yang dibuat secara sederhana, alatnya namanya pirolisis, yang diambil dari sampah, fungsinya untuk mengolah energi terbarukan. Dia untuk mengolah hasil sampah plastik menjadi minyak tanah. Jadi sebagai bahan pengetahuan di lingkungan sekolah, di sekolah itu sampah-sampah plastik itu menjadi berkeliaran, maka menjadi satu persoalan dimanfaatkan untuk mengolahnya. Tapi di sini kami bersama-sama anak-anak membuat alatnya juga, alat pirolisisnya juga dari sampah dan membakarnya secara manual dan menghasilkan minyak. Karena alat pirolisis ini dibuat sederhana dari bahan-bahan sampah, sehingga harapannya kalau bisa dari Pemda setempat bisa mengambil pengetahuan ini untuk desain alat pirolisis yang lebih modern. Pihak sekolah juga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat agar inovasi ini bisa dimanfaatkan secara massal oleh masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat Kabupaten Belu, khususnya para ibu rumah tangga, masih sangat tergantung dengan minyak tanah untuk memasak di dapur. Terlebih saat ini, keberadaan minyak tanah juga sudah semakin langka. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Belu, Aloysius Haliserens, memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswi pada Senin 28 Oktober. Kegiatan ini menjadi agenda pemerintah Kabupaten Belu bersama STKIP Nusa Timur dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pemerintah Kabupaten Belu bersama STKIP Nusa Timur menggelar kuliah umum pada Senin 28 Oktober 2024. Kuliah umum oleh pelaksana tugas Bupati Belu, Aloysius Haliserens, merupakan rangkaian dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96. Dengan tema Maju Bersama, Aloysius Haliserens menjelaskan bagaimana pentingnya peran generasi muda di era digital saat ini. Tema ini diangkat untuk menguatkan semangat kebersamaan dan kemajuan yang dicita-citakan bagi setiap penerus bangsa. Aloysius juga menyebut peran generasi muda penting dalam transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2025. Untuk meningkatkan sumber daya manusianya menuju Indonesia Emas 2025. Di sana ada 4 pilar besar: sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, tata kelola pemerintah, dan infrastruktur. Dan diharapkan para mahasiswa ini mengambil bagian pada berbagai peran itu. Secara khusus mereka mengambil bagian peran di dalam peningkatan sumber daya. Setelah mengikuti kuliah umum, Virginia Hermalinda Mali, salah satu mahasiswi jurusan PGSD, merasa perlu untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khusus generasi muda, untuk mengambil peran dalam menjadi agen perubahan.
Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Kita harus bisa memahami ketiga sumpah yang sudah diucapkan oleh para pemuda sejak terdahulu, itu harus menjunjung tinggi tentang tanah air, satu bangsa dan juga bahasa persatuan. Di sini untuk generasi muda tentunya kita harus untuk terus mengembangkan apa yang sudah diikrarkan pada Hari Sumpah Pemuda tersebut, yakni pada tahun 1998. Di era digital seperti saat ini, peran pemuda menjadi penting sebagai pelindung kesatuan bangsa. Pemuda harus bisa menginisiasi gerakan-gerakan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan membangun kesatuan, serta meredusir isu-isu propaganda yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Loka Karya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak atau PGP Angkatan 10. Acara dihadiri berbagai pihak termasuk Kepala Balai Guru Penggerak atau BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Mikaria Hutasoid. Puluhan pendidik guru penggerak atau PGP Angkatan 10 menyambut kehadiran PLT Bupati Belu Aloysius Haleserens dan Kepala Balai Guru Penggerak BGP yang diwakili oleh Mikaria Hutasoid. Kegiatan yang digelar di gedung Aula SMK Negeri 1 Atambua ini merupakan Loka Karya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Belu, Aloysius Haleserens mengatakan, program ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu. Aloysius berharap festival kali ini dapat menggerakkan komunitas belajar di sekolah dengan berbagai pola praktik terbaik, baik sesama rekan guru dan siswa. Saya yakin dan percaya bahwa program guru penggerak mampu menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya menyambut baik kebijakan bahwa guru penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga pemimpin sekolah generasi berikutnya adalah pemimpin yang benar-benar berkualitas karena telah melewati pendidikan guru penggerak. Perwakilan BGP Provinsi NTT Mikaria Hutasoid mengatakan, program guru penggerak ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yaitu belajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berwawasan global. Program pendidikan guru penggerak sebagaimana bagian dari rangkaian kebajikan Merdeka Belajar episode kelima didesain untuk mempersiapkan guru-guru terbaik untuk menjadi pemimpin belajar. Melalui berbagai aktivitas pembelajaran, para kandidat pemimpin pembelajar masa depan diharapkan dapat memiliki kompetensi dalam pengembangan diri dan orang lain. Guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerah, yaitu dengan cara menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, dan menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Dari Belu,
Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kampanye Kebelu Ansi Jane janjikan pertanian jadi program prioritas. Informasinya usai jeda.